Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Hari ini kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat menarik, di mana Suryo CS teman-teman sudah resmi ditahan. Dan tinggal tunggu waktu saja Roy Suryo akan menghadapi tuntutan berat. Karena ya teman-teman, kita tahu sendiri Roy Suryo sudah terlalu banyak dosanya. Bagaimana tidak teman-teman, Roy Suryo ini satu persatu pasal dikenakan. Bahkan informasi dari Polda Metro Jaya sendiri, Roy Suryo ini akan ditahan lebih dari 6 tahun. Bahkan maksimalnya itu 12 tahun. Jadi kalau saya jadi Roy Suryo sudah harap-harap cemas, sudah lemes teman-teman, ya tinggal menunggu pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini informasi kita hari ini. Polisi Polda Metro Jaya sudah merilis surat pemanggilan untuk Roy Suryo CS. Informasinya Roy Suryo bakal dipanggil besok tanggal 13 teman-teman November 2025 atau mungkin hari Kamis ya. Kalau waktunya kita belum mendapatkan informasinya. Yang jelas Roy Suryo bakal langsung ditahan. Itu informasi A1. Jadi kalau misalnya Roy Suryo dibiarkan bebas, maka Roy Suryo akan terus mencari-cari celah berkuasa sana sini. Apalagi itu di panggungnya Aiman ya. Yang kita tahu Aiman selalu saja membuat sebuah narasi yang menyudutkan Pak Jokowi. Nah ini kan harus diakhiri. Bagaimana ini Aiman seorang reporter tahu ini lebih tahu daripada kita bahwa Bareskrim, Lab Forensik dan juga UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tapi ya ini kenapa? Pertanyaannya kenapa Aiman masih saja mengusut soal ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas dinyatakan asli oleh Bareskrim, oleh Lab Forensik dan juga oleh UGM. Nah hari ini kita bakal mengupas informasi tersebut. Kita bakal kupas lebih dalam. Nah karena itu langsung saja mending kita langsung simak informasi selengkapnya. Oke. Kesalahan Pak Jokowi di mana? Kesalahannya melaporkan kami. Maksudnya Karena gimana? loh, kita tuh kan sebagai hak masyarakat dijamin oleh Declaration of Human Rights, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, utamanya di pasal 18 ayat 2, di mana masyarakat itu wajib atau berhak untuk lihat. Tambah lagi dengan keahliannya Pak Dr. Punatua, ya bahwa semua dokumen itu layak atau harus diarsipkan. Jadi artinya apa? Negara itu harus punya arsip milik pejabat negara atau pejabat publik yang bisa suatu saat, setiap saat dilihat oleh rakyatnya. Kami ini adalah membantu kita semuanya untuk melihat dokumen benar gak sih presiden kita dulu itu IP-nya kurang dari 2 gitu. Kalau kurang dari 2 kok ada ijazahnya. Anaknya benar gak sih? Seperti video yang sekarang beredar viral itu kemarin di lapangan udara dijelaskan dengan sangat bagus oleh ahli surveillance gitu ya. Ini GPS bisa untuk memantau gini. Nggak ada satu patah pun keluar bahasa Inggris dari dia. Ya berarti apa? Oh jangan-jangan itu kata Bu yang dari Bogor itu, dari Wittensdorf itu, jangan-jangan dia lulusan SMP. Makanya saya kemarin minggu lalu, Mas, itu kami ke saya ke Sydney dan kemudian saya tantang sekarang Gibran punya nggak ijazah kayak gini nih. Nih, ini namanya ijazah UTS Insert. Search. Oke. UTS Insert ini tahun 86. Itu punya siapa? Punya Tahun 2006, sorry. Oh, punya namanya. seseorang yang sudah saya tutup. Oke. Dan dia menjamin dia bersama sekitar 200 komunitas yang ada di Sydney nggak pernah ketemu orang namanya Gibran di sana. Apa hubungannya? Jadi artinya apa? Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman. Kalau kita keluar negeri kayak kemarin. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu.
Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusul. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Nah, Roy Suryo akan mendesak ini, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Ini, pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Pak Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. iya, tapi nanti di dalam kan penasehat Bisa- hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu juga. Bisa, Ada kalau opsi begitu. itu juga Kalau mau ya? adil begitu dong. Iya. Ini iya. untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya, Begitu ya? saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Iya, makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya? Tersangka pencemaran nama baik. Oke Pak Mahfud, clear Pak kalau gitu soal itu. Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya ini SIM saya sama. Nah, kayak gini Ini namanya jangka sembung. Kalau nggak nyambung goblok. Mungkin tidak disiapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Itu. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan, makanya menurut saya bukan Roy Suryo juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Roy Suryo, tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Roy Suryo meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan nggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir gitu. Halo guys, hai kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat, lihat debat sama politisi atau siapa, dibilang bohong kayak Sri Mulat katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul, Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Khususnya dari Gaplek. Oke? Bravo. Kita mengimbau ada beberapa pihak, khususnya dua pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sarjan atau sargen gitu. Ya, yang katanya pen Nusantara, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian? Apa kalian tidak nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain?
kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya Majelis Ulama Indonesia. Gimana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI mana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja ya. Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Baris Krim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya ndak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak udah muncul istilah-istilah yang ndak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus, sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, termol, Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya itu rame Pak di medsos itu termul banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina, disebut ternak itu. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak. Sudah melelahkan menurut saya, segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud menyayangkan itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Lah iya kan, wah saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya, saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi, kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubyek, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Ya teman-teman, barusan kita sudah menengok informasi lengkap yang menyebut perihal ini, kelanjutan kasus Roy Suryo. Saya sangat mendukung teman-teman ya, ini Roy Suryo nanti besok ya, tepatnya tanggal 13 November, hari Kamis 2025 akan segera diperiksa. Dan saya yakin informasi yang sudah saya dapat bahwa Roy Suryo akan langsung ditahan besok hari, itu akan menjadi kenyataan. Ya teman-teman, kita bakal tunggu saja deh. Saya nggak akan terlalu panjang banyak berkata-kata, yang jelas nanti kita bakal tunggu Roy Suryo ditangkap. Ya, mungkin itu informasi kita hari ini. Punya pendapat lain nggak soal hal ini? Tulis saja di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.